Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita pagi hari ini bersama-sama di rumah kita masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah di hari Minggu yang berbahagia ini kita senantiasa mendapatkan kasih dan lawatan dari anugerah-Nya. Mari kita satukan hati kita pagi hari ini, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas semua kebaikan, kemurahan yang Engkau kerjakan dalam segenap kehidupan kami, sehingga kami boleh diberkati dengan keadaan kami hari ini untuk beribadah. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, pagari kami dengan pasukan perang malaikat-Mu, agar selama ibadah dilaksanakan kami dan keluarga di rumah kami masing-masing senantiasa mendapatkan rahmat-Mu yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan, silus santet, perdukunan orang-orang kuat, segala manifestasi roh-roh jahat, kekuatan Bapa, kuasa kegelapan yang menguasai langit kedua di atas kami yang tidak bisa kami lihat dengan mata jasmani, segala manifestasi Bapa virus corona, kami sehati pagi hari ini kuasa yang kami ingin patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa, kami lepaskan kuasa Allah, kami lepaskan otoritas Tuhan Yesus Kristus untuk memimpin dan menyertai ibadah kami, karena pertolongan yang berasal daripada-Mu memampukan kami hari ini untuk mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Dalam nama Tuhan kami yang berkuasa, Yesus Kristus. Semua yang percaya mari katakan amin. Haleluya. Tuhan yang luar biasa buat kami. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus buat semua pertolongan-Mu dalam hidup kami pagi hari ini. Kau berikan kami kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami akan selalu melihat hari-hari yang baik. Campur tangan-Mu menguasai setiap pribadi kami, agar Bapa kami terus mengucap syukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan
Bapa di surga, terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Untuk itu berapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Firman yang melengkapi, firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan dan mengokohkan setiap kami, sehingga setiap kami dapat bertumbuh dewasa ke arah pribadi-Mu sendiri, Tuhan Yesus Kristus, sebagai Sang Kepala Gereja. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Amsal pasal yang keempat, ayat 23, demikianlah firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Saudara, kalau kita melihat perkembangan Indonesia beberapa hari ini, diramaikan dengan unjuk rasa dan bahkan tindakan-tindakan anarki karena pertentangan atas disahkannya undang-undang Omnibus Law. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, undang-undang ini dibuat oleh pemerintah dan disahkan oleh DPR, tentunya memiliki sebuah tujuan. Tetapi ada juga pihak-pihak yang tidak menyetujuinya, dan akhirnya kita melihat ada kerusuhan di mana-mana, ada unjuk rasa di mana-mana untuk menentang dan menyampaikan aspirasinya. Saya melihat ada sebuah pernyataan seorang yang luar biasa, yaitu Bapak Muldoko, bahwa kita harus waspada, tetapi kewaspadaan kita janganlah kewaspadaan yang menakutkan, tetapi kewaspadaan yang menenteramkan. Kita perlu waspada terhadap apapun yang sedang terjadi di Indonesia ini, tetapi kewaspadaan itu harus disertai dengan sikap yang menenteramkan. Dan judul khotbah saya pada pagi hari ini, kewaspadaan yang menenteramkan. Saya percaya orang yang beriman tidak akan membuat orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi panik, saudara. Di hari-hari ini kita sebagai orang percaya harus menenteramkan situasi. Saya melihat bagaimana Paulus menenteramkan orang-orang yang ada di dalam kapal. Ketika kapal yang mereka tumpangi dihantam badai. Di dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 14 sampai ayat 44. Mereka mengalami badai yang luar biasa. Tetapi Paulus menyatakan, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Saya percaya Paulus pun mengalami badai yang sama dengan orang-orang di kapal. Tetapi Paulus berusaha menenteramkan hati orang-orang di situ. Demikian juga dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 22 sampai ayat 30. Bagaimana Paulus dan Silas menenteramkan hati kepala penjara. Di situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Walaupun saat itu Paulus dan Silas ada di dalam penjara. Demikian juga Musa menenteramkan hati rakyat Israel ketika mereka di padang gurun. Demikian juga Yesus menenteramkan murid-muridnya yang ketakutan, saudara, ketika kapal mereka dihantam angin sakal. Inilah kesempatan kita orang-orang percaya untuk menenteramkan keadaan
Jangan kita menambahi. Dan kita melihat ulasan-ulasan berita di hari-hari terakhir ini. Ternyata ada banyak hoax yang beredar, baik di berita-berita online atau di mana saja, saudara, yang tidak sesuai dengan kebijakan undang-undang Omnibus Law. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana agar kita sebagai orang percaya tetap waspada, tetapi kewaspadaan kita bukan menimbulkan ketakutan, tetapi kewaspadaan kita membawa ketentraman. Yang pertama, saudara, kita harus berjalan di dalam ketulusan. 1 Petrus pasal pertama ayat 22 dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Alkitab berkata kita sudah mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Tuhan ingin kita berjalan dalam ketulusan. Untuk menenteramkan keadaan kita harus berjalan dalam ketulusan. Kenapa, saudara? Karena ketulusan sekarang ditolak orang. Di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang ke-14 dikatakan, hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Di tengah pandemi, di tengah ketidakpastian, ada banyak orang memanfaatkan, saudara. Kalau saudara melihat berita, maka saudara akan melihat sesuatu yang menggelikan bagi saya. Ada sebuah fenomena yang luar biasa. Mungkin saudara ingat perkataan saya ini. Fenomena apa? Fenomena janda bolong. Apa itu janda bolong, saudara? Sebuah tanaman, sebuah bunga yang disebut janda bolong, harganya hampir 100 juta, saudara. Apa istimewanya janda bolong? Di tengah pandemi, harga ikan cupang sampai jutaan, puluhan juta. Harga sepeda ratusan juta. Saudara ingat, apakah itu memang penting untuk dibeli? Dan apakah itu berguna? Dalam dunia ekonomi ada sebuah istilah yang bernama monkey business atau bisnis monyet. Bisnis monyet bukanlah seseorang yang berjual beli monyet, tetapi seekor monyet ketika mendapatkan makanan dia langsung lari. Ada sebuah cerita pendek, saudara. Ada seorang yang pengusaha yang kaya, dia pergi ke sebuah daerah dan dia umumkan dia akan membeli semua monyet yang ada di desa itu 50.000. Dan semua orang mengumpulkan monyet dijual 50.000. Karena makin jarangnya monyet, maka pengusaha itu berkata, saya akan membeli 100.000. Maka semua orang berbondong-bondong menjual monyet 100.000. Dan pada akhirnya tidak ada sama sekali monyet di kampung itu. Dan akhirnya, saudara, pengusaha itu pergi keluar kota untuk berbisnis. Monyet-monyet itu dipelihara oleh asisten pengusaha itu. Dan asisten itu menyampaikan kepada orang-orang di desa, pengusaha ini sedang mencari monyet, tetapi tidak ada. Gimana kalau monyet-monyet ini saya lepas? Nanti kalian jual ke kami dan kami akan membeli dengan harga yang fantastis. Akhirnya, saudara, monyet-monyet yang dikurung itu dijual kepada penduduk seharga 350.000 dengan janji pengusaha itu akan membeli 500.000. Dan akhirnya orang-orang desa itu menjual barangnya, mencari kreditan untuk membeli monyet dengan keinginan agar satu hari nanti dibeli oleh pengusaha yang sama 500.000.
Tetapi setelah semua monyet itu dibeli oleh orang-orang kampung, pengusaha itu tidak pernah kembali ke kampung itu. Demikian juga asistennya. Saudara, di hari-hari ini Alkitab sekali lagi berkata, ketulusan ditolak orang. Banyak orang mencari kepentingan diri sendiri, mencari keuntungan sebesar-besarnya justru di tengah kesusahan, di tengah pandemi. Tetapi Tuhan mau kita tetap menjaga ketulusan kita. Alkitab berkata agar kita tulus seperti merpati, tetapi cerdik seperti seekor ular. Agar ketulusan kita pun tidak menjadi masalah dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di hari-hari ini ada banyak orang yang memerlukan dukungan, memerlukan kekuatan. Berjalanlah terus di dalam ketulusan. Dan Alkitab selalu bercerita, Tuhan menyediakan berkat-berkat-Nya bagi orang-orang yang tulus hatinya. Yang kedua, saudara, bagaimana kewaspadaan kita dapat menenteramkan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua kita baca dalam Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Di sini dikatakan, saudara, Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Di tengah ketidakpastian ekonomi, di tengah ketidakpastian pandemi corona ini, saudara, biarlah kita memiliki sikap yang positif, saudara. Perkataan-perkataan kita ataupun ulasan-ulasan kita pun status-status kita di media sosial, biarlah status yang memberikan semangat kepada orang-orang yang letih lesu. Bukannya kita menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya, saudara. Dan kita harus berhati-hati atas undang-undang IT, saudara. Ketika kita meneruskan sebuah berita tanpa mengetahui kebenarannya, itu pun melanggar hukuman. Jika kita tidak tahu isi tentang Omnibus Law, maka biarlah kita berdiam diri, kita pelajari apa sebenarnya isi dari undang-undang ini, saudara, agar kita tidak terlalu bersemangat dan pada akhirnya merugikan banyak orang. Saya melihat di televisi bagaimana banyak anak-anak, banyak mahasiswa, orang-orang yang ikut demonstrasi. Tetapi setelah Gubernur Jawa Tengah mempertanyakan apa sih sebenarnya isi dari undang-undang itu, mereka tidak tahu, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita memiliki lidah seorang murid, supaya dengan perkataan kita dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Yang ketiga, saudara, bagaimana agar kita dapat waspada dan kewaspadaan kita dapat menenteramkan banyak orang. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, bila orang lain bersukacita, ikutlah bersukacita dengan mereka. Bila mereka bersedih hati, ikutlah merasakan kesusahan mereka. Yang ketiga, saudara, milikilah empati. Empati bukan hanya sekedar simpati. Empati menempatkan diri kita kepada posisi orang-orang itu. Artinya, saudara, ketika terjadi kesusahan, biarlah kita memiliki kontribusi untuk menolong, untuk membantu, untuk berbagi. Kita tidak hanya sekedar berteriak, tetapi kita melakukan aksi yang nyata. Berempatilah atas dunia ini, berempatilah atas kesusahan bangsa ini. Jangan kita justru menambah kesusahan
bangsa ini. Dan yang keempat, yang terakhir saudara, bagaimana agar kewaspadaan hati kita di tengah pandemi, di tengah situasi ekonomi hari-hari ini, kewaspadaan kita membawa ketentraman. Yang terakhir di dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaan. Biarlah di hari-hari ini kita setia untuk menjadi seorang sahabat, menjadi sahabat di segala musim, saudara. Mengapa, saudara? Saya melihat ada sebuah persahabatan yang luar biasa di dalam Alkitab, yaitu persahabatan antara Daud dan Yonatan. Seorang sahabat membangun kesetiaan di masa susah, di masa senang, di masa pasang, di masa surut. Saya sendiri mengalami kehidupan pasang surut. Ada sahabat-sahabat yang terus berdiri bersama-sama menguatkan ketika kita sedang mengalami masa yang surut. Tetapi ada teman yang meninggalkan ketika kita sedang mengalami kesukaran. Biarlah hari-hari ini ketika saudara memiliki seorang teman yang sedang kesukaran, mungkin karena keadaan ekonomi, mungkin karena keadaan rumah tangga atau keluarganya, biarlah kita menaruh kasih setiap waktu. Atau seorang teman yang mengalami PHK, biarlah kita terus menjadi sahabat untuk menaruh kasih setiap waktu, untuk berdiri bersama-sama, duduk bersama-sama. Mungkin kita hanya sekedar mendengarkan cerita kesukarannya. Mungkin kita tidak bisa menolong secara keuangan atau finansial, tetapi kehadiran saudara menenteramkan hatinya. Janganlah kita menambahi kesukaran orang lain. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya bahwa ketika Tuhan memilih kita untuk menjadi umat-Nya, Tuhan mau bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita. Teruslah waspada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tetapi kewaspadaan di dalam ketenteraman, bukan kewaspadaan yang menimbulkan ketakutan. Amin. Kita akan menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian dengan apakah akan dibalas segala kebaikan. Dengan apakah sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga lebih dari roti mana.
Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku tolak stres, depresi, khawatir, ketakutan, keputusasaan. Karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian iman yang mengalahkan dunia. Aku tolak setiap kutuk resesi ekonomi, kutuk kebangkrutan, kutuk kegagalan. Aku tolak setiap kutuk hutang. Aku tolak setiap kutuk belalang pelahap, belalang pengering, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk taman Eden, kerja keras, makan semaduri. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena aku hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Setiap goncangan yang terjadi membuat kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan mengalir memenuhi perbendaharanku. Sehingga apa yang kubuatkan diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan digenapinya. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti. Aku bersama keluarga mewarisi bumi. Aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludai, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat, roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Sehingga semua virus, bakteri, sakit, penyakit, bahkan virus COVID-19 tidak berkuasa atas kehidupanku. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita. Atas setiap keadaan ini, ajar kami untuk melekat kepadamu dan percaya atas setiap janji-janjimu, agar dalam kehidupan kami terus menjaga hati kami di dalam kewaspadaan, tetapi kewaspadaan yang tidak membawa ketakutan, tetapi yang membawa ketentraman. Ajar kami Tuhan dalam setiap perkataan kami mengucapkan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menyembuhkan, perkataan-perkataan yang menghibur, perkataan-perkataan yang membawa anugerah. Sehingga setiap orang yang hidup di dalam ketakutan di hari-hari ini, mereka mengalami ketenangan. Seperti ketika Engkau datang Tuhan, firman-Mu berkata agar kami tidak perlu takut, karena Engkaulah Immanuel, Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, harapkan mata rohanimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan, diberkatilah engkau laki-laki, engkau menjadi pohon terpanjang kebenaran, tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah engkau para wanita, engkau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu.
Diberkatilah Kau anak-anak muda, Kau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Maka Engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti, Engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Bapa dan Zat dan Israel, jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan Amin.